Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham sektor CPO. Yang pertama ada TAPJI, kedua SSMS, ketiga SIM, keempat TBLA, kelima LSIP, keenam AALI, dan ketujuh DSNG. Langsung saja ke saham pertama. Ada TAPG yang di hari Jumat minggu lalu ditutup naik 2,6% ke harga 590. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TAPJI diakumulasi. Langsung saja ke teknik. Chart teknikal, TAPJI menarik ya. Dia dua kali sudah membentuk higher high, lower high, dua candle dan volume juga meningkat. Dan bagusnya lagi, kalau TAPJI ini hari Senin confirm breakout di atas 600. Jadi ada peluang seminggu ke depan TAPJI terdekat dulu aja ya. Nih kalau saya lihat ya bisa lah ke 640 sampai 660. Nah kemungkinan seminggu ke depan dia konsol di area ini. Jadi kalau hari Senin dia breakout 600 ini akan menjadi supportnya lagi, konsolidasi mungkin di area ini. Untuk TAPJI juga menarik ya, karena harga CPO juga naik ya, mantul dari support konsolidasinya di daerah 4000 dan sekarang ada di resisten 4400. Jadi sudah naik 4 hari nih CPO, tapi kalau dilihat saham TAPJI ini belum naik dan terlihat juga volume meningkat 3 hari dan jauh dari volume hari-hari sebelumnya. Jadi ini kan terlihat mungkin ada akumulasi, tapi kuncinya nunggu breakout 600 ini menarik. Buy on breakout aja, tinggal cut loss kalau dia balik arah atau tutupannya di bawah 600 karena ada peluang dia konsol di area bawah ini. Nih yang menjadi supportnya mungkin 560. Nah 560 sampai 600. Jadi seperti itu untuk TAPJI. Langsung saja ke saham kedua, ada SSMS yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 0,61% ke harga 805. Kalau dilihat transaksi asing, netel. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SSMS diakumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, SSMS ada di area support. Ini supportnya sekitaran 800 sampai 805. Ya ini area support nih. Jadi cukup menarik nih untuk SSMS. Kalau dilihat harga CPO-nya naik, ya ini bisa pola descending triangle. Tinggal confirm breakout dan resistennya ada di 850. Nah ini menarik nih untuk SSMS. Kalau Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy, tinggal cut loss kalau dia tutupannya di bawah 800 dan target profit 850. Tarik aja nih. Potensi upside lumayan nih 5% dan apalagi kalau dia mampu confirm breakout 850 bullish, dia pembalikan arah karena breakout dari pola descending triangle dan breakout dari resisten konsolidasinya di 850. Jadi seperti itu. Untuk SSMS juga menarik, cuman perlu kesabaran. Semoga aja dilirik market minggu ini untuk saham-saham CPO. Jadi seperti itu. Untuk SSMS juga sudah di area bottom ya, dan sekarang sudah mendekati akhir tahun 3 bulan ke depan ya, semoga aja 800 ini bottom dan 3 bulan ke depan di rally naiknya, bahkan bisa kalau dilihat histori sebelumnya ya bisa sampai 1000 sampai 1050. Jadi seperti itu untuk SSMS. Langsung saja ke saham ketiga, ada SIM yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,4% ke harga 420. Kalau dilihat transaksi asing, net sell, bahkan seminggu kemarin terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SIM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SIM sudah di area support. Dia sempat breakdown di tanggal 20 September, tapi tanggal 21-nya dia kembali ke atas 420. Jadi itu tandanya memang SIM mau mempertahankan. Jadi kuncinya besok. Kalau besok dia rebound ya aman, tapi kalau dia kembali turun dan tutupannya di bawah 420, itu peluangnya bisa ke 400 untuk penurunan SIM. Tapi kalau saya lihat ya ada peluang rebound. Kalaupun yang mau coba spekulasi buy, tinggal cut loss kalau dia tutup di bawah 416, bisa di 412 atau di 414. Cut loss saja dulu, nanti buyback di bawah. Tapi kalau Bapak Ibu siap menahan sampai 400 juga nggak masalah, tinggal cut loss kalau dia jebol 400. Ini support selanjutnya. Kalau dari harga sekarang ke 400 kan paling ya koreksinya sekitar 5% lah. Jadi ya wajar masih kalau 6% untuk cut loss. Yang penting money manajemennya benar ya, jangan langsam hanya di satu saham karena resikonya tinggi. Jadi seperti itu. Untuk SIM ini masih konsol dari
25 Juni dia berapa kali turun dari 420 tapi kemudian naik. Di Agustus juga sempat turun membuat candle hammer, habis itu naik ya. Ini juga dia naik tuh. Jadi menurut saya kuat 420 dan kemungkinan juga hari Senin rebound. Semoga sesuai skenario dan target kenaikannya tuh terdekat 440. Kalau mau coba spekulasi buy di harga penutupan hari Jumat, cut loss-nya 2% aja di 412 atau di 414 langsung cut loss saja kalau dia tutup di 414 1,6% dan target profitnya nih lumayan 440 sekitar 4,5%. Di 412 pun masih ideal, cut loss-nya 2%, target profitnya 4,5%. Jadi risk reward-nya 1:2. Cukup menarik untuk SIM, semoga jalan minggu ini. Seperti itu untuk SIM. Langsung saja ke saham keempat, ada TBLA yang di hari Jumat ditutup di harga 775 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TBLA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TBLA juga di area support. Supportnya itu di sekitaran 770 sampai 775. Dan kalaupun yang mau coba spekulasi buy karena sudah di area support, ya tinggal cut loss kalau turun dari 770 dan target profit 800. Jadi cukup menarik. Profitnya itu sekitar 25 poin ya sampai 3,5% dan cut loss-nya cuma 760 sekitar 2%. Jadi seperti itu. Kalau mau ya, dan bagusnya lagi kalau TBLA ini minggu ini bisa tutupannya di atas 800 karena dia breakout dari resisten EMA 60-nya dan ada potensi uptrend. Kalau dilihat dia juga membentuk pola descending triangle. Ya, jadi pola-pola SSMS juga, SIM juga nih. Harusnya kalau satu jalan, mereka nih jalan semua tiga ini karena dia membentuk pola yang sama, tinggal nunggu breakout-nya aja untuk SIM juga. Ya, jadi seperti itu untuk SIM. Tapi perlu hati-hati kalau jebol 420 itu arahnya 400. Langsung saja ke saham kelima, ada LSIP yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,38% ke harga 1065. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LSIP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LSIP setelah gagal breakout 1100 hari Jumat dia kembali turun. Dia sempat gap up ya, tapi kemudian terkoreksi. Mungkin ada yang profit taking karena sudah punya dari 1060 atau 1055 ini ya dapat 3-4%, mungkin mereka profit taking. Tapi dengan kondisi seperti ini harusnya LSIP juga masih aman selama di atas 1050. Kemungkinan LSIP masih bisa konsolidasi minggu ini di range harga supportnya 1050 dan resistennya 1100 karena naik turunnya LSIP ini sekitar 50 poin. Jadi seperti itu. Untuk LSIP MACD-nya mulai menyempit dan kalaupun harus koreksi ya semoga aja satu candle aja uji 1050 dan membentuk candle doji, ya ada peluang hari Selasanya rebound. Jadi seperti itu. Untuk LSIP langsung saja ke saham ke-6, ada AALI yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 0,88% ke harga 8.400. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AALI diakumulasi, tapi tipis. Kalau dilihat bid offer-nya tipis ya, jadi perlu hati-hati. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AALI masih aman selama di atas 8.400 dan AALI ini sudah mematahkan trend line downtrend yang terbentuk dari Januari 2021 dan ini dia lagi konsolidasi. Menurut saya masih aman. Yang penting nih ya, kalau dilihat ini terlalu tengah kalau 4.400 ini. Yang penting nggak turun dari 8.250. Jadi ini salah juga di bawah sini agak sedikit. Nah, jadi seperti itu untuk AALI ya. Kalau saya lihat kondisi seperti ini bisa turun dulu, dia uji support 8.250. Semoga ada pantulan, harusnya ada pantulan karena candle di tanggal 21 September itu sepertinya sinyal pembalikan arah. Ini candle hammer
dengan ekor yang cukup panjang. Harusnya ini tanda-tanda pembalikan arah, yes. Jadi seperti itu. Untuk AALI langsung saja ke saham terakhir, ada DSNG yang di hari Jumat ditutup naik tipis 0,4% ke harga 500. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, DSNG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, DSNG volume besar dan ya bisa dikatakan dia mantul dari 490. Dengan kondisi seperti ini, DSNG ini mirip dengan TAPJ. TAPJ volumenya besar, DSNG juga volumenya besar. Nih, ada peluang DSNG ini uji resisten 520. Kalau itu mampu dilewati, arah selanjutnya ke 565. Jadi cukup menarik nih untuk DSNG, tinggal spekulasi buy, cut loss saja kalau turun dari 490 bisa di 480 atau 482. Tarik target profit 520. MACD-nya juga mulai menyempit mengarah sedikit ke atas. Garis biru, bar chart di bawah 0 juga makin tipis, volume makin meningkat. Harusnya memang ada rebound. Semoga minggu ini bisa mencapai 520. Jadi seperti itu untuk DSNG. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan juga bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.